Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Susmiati Channel sekitar bahasan seputar akuntansi. Nah, kali ini sobat, saya akan menjelaskan mengenai jurnal umum. Masih ingat dengan pengertian jurnal umum sobat? Ya, tentunya kita sama-sama ingat ya. Jurnal umum adalah buku harian yang digunakan secara kronologis untuk mencatat transaksi keuangan yang bersifat ekonomis berdasarkan mekanisme debit dan kredit. Ya, sobat, masih ingat dengan format kolom dari jurnal umum? Ya, kita sama-sama lihat ya. Seperti di papan tulis ini, format jurnal umum adalah ada tanggal, kemudian ada keterangan, ada kolom referensi, kolom debit, dan kolom kredit. Ya, langsung saja kita bahasan mengenai soal bengkel apik sobat ya. Nah, ini kebetulan adalah soal perusahaan jasa. Pada tanggal 1 Februari 2018, Pak Budi mendirikan bengkel dengan nama Bengkel Apik sebagai setoran modal. Nah, Pak Budi menyerahkan uang tunai 10 juta rupiah. Transaksi yang terjadi selama bulan Februari 2018 adalah sebagai berikut. Langsung ya, jangan lupa sobat ya, judul dari suatu pekerjaan selalu harus kita buat ya. Kita buat dulu bulannya, bulan Februari 2018. Nah, tanggal 1 Pak Budi menyerahkan uang kepada Bengkel Apik. Nah, masih harus kita ingat ya sobat ya, antara kekayaan pribadi dengan kekayaan usaha itu harus dipisahkan. Nah, Pak Budi sekaligus pemilik dari Bengkel Apik ini harus dipisahkan kekayaannya dengan pembukuan. Ya sobat ya. Tanggal 1 Pak Budi menyetorkan uang modal, berarti kas Bengkel Apik akan bertambah. Kas kita catat di posisi debit sebesar 10 juta rupiah. Ini akun kas ya, kolom keterangan kita isi akun dengan nama akun kas. Kemudian kolom referensi kita kosongkan, debitnya sebesar 10 juta rupiah. Kas ini yang disetorkan Pak Budi sebagai setoran modal, maka modal Pak Budi dikreditkan. Modal beli kredit sebesar 10 juta rupiah. Tanggal 2, Pak Budi membeli peralatan bengkel senilai 2 juta rupiah. Artinya bengkel Apik menerima peralatan sebesar 2.500.000. Peralatan termasuk aktiva bertambah di posisi debit. Ya, kita catat peralatan di debit. Peralatan bengkel 2.500.000 rupiah. Kemudian karena belinya tunai, karena di sini tidak ada keterangan tunai atau kredit, maka transaksi dianggap tunai. Artinya ada kas sebesar 2.500.000 yang dikeluarkan. Kemudian tanggal 3 dibeli perlengkapan bengkel senilai 1 juta rupiah. Perlengkapan bengkel Apik bertambah 1 juta rupiah. Perlengkapan termasuk kelompok aktiva lancar, kita catat debit. Perlengkapan bengkel di debit sebesar 1 juta rupiah. Kemudian karena membelinya secara tunai, walaupun tidak ada keterangannya, maka transaksi dianggap tunai. Perlengkapan pada kas sebesar 1 juta rupiah. Kemudian tanggal 4 dibayar sewa kios selama 1 tahun senilai 3 juta rupiah. Ada pembayaran sewa, artinya ada beban sewa yang harus dikeluarkan. Beban dicatat di sebelah debit. Beban sewa kita debitkan sebesar 3 juta rupiah. Kemudian dengan mengkreditkan akun kas 3 juta rupiah karena kasnya berkurang 3 juta rupiah.
Kemudian tanggal 6 diterima pendapatan jasa dari pelanggan secara tunai Rp500.000. Artinya Bengkel Apik menerima uang Rp500.000, kita catat sebelah debit, kas Rp500.000. Kemudian pendapatan jasa kita kreditkan. Ingat ya sobat, akun pendapatan saldo normalnya di sebelah kredit. Kemudian tanggal 10 diselesaikan jasa kepada konsumen senilai Rp1 juta dan akan diterima 5 hari kemudian. Artinya ada pekerjaan tetapi belum diterima pembayarannya, maka ini harus diakui sebagai piutang. Piutang usaha kita catat sebelah debit sebesar Rp1 juta. Kemudian pendapatan walaupun belum diterima tetap harus diakui sebagai pendapatan, dikreditkan sebesar Rp1 juta. Kemudian tanggal 12 diterima pendapatan jasa bengkel sebesar Rp300.000. Ya, artinya ada uang masuk sebesar Rp300.000. Kas di debit, kas di debit sebesar Rp300.000. Kemudian kita akui sebagai pendapatan jasa, di kredit sebesar Rp300.000. Tanggal 20 dibeli perlengkapan bengkel secara kredit senilai Rp250.000. Karena dibeli perlengkapan bengkel Apik bertambah. Perlengkapan aktiva dicatat di sebelah debit. Perlengkapan bengkel Rp250.000. Kemudian karena belinya kredit maka harus dicatat sebagai utang usaha di kredit sebesar Rp250.000. Kemudian tanggal 25 diterima pendapatan jasa bengkel senilai Rp250.000. Artinya ada uang masuk kas ya sebesar Rp250.000. Kemudian kita kreditkan pendapatan jasa sebesar Rp250.000. Tanggal 28 disusutkan peralatan bengkel senilai Rp100.000. Nah, di sini berarti ini ada penyusutan peralatan. Peralatan artinya berkurang, tetapi harus diakui sebagai beban tersendiri. Jadi harus mengakui sebagai beban penyusutan peralatan. Kemudian nilainya Rp100.000, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp100.000. Nah, tanggal 30 dibayar gaji karyawan Rp350.000. Artinya ada kas yang dikeluarkan, kemudian harus mengakui sebagai beban. Beban saldo normalnya di sebelah debit, kita catat beban gaji Rp350.000.
sobat ya, nanti pada akhir dari pekerjaan ini kita menjumlahkan dari antara debit dan kredit. Jumlahnya ini harus balance ya sobat ya. Kita jumlahkan ini. Sebaiknya sobat menggunakan kalkulator ya pada saat menyelesaikan pekerjaan. Namun di sini saya mencoba untuk menghitung secara manual saja sobat ya. Ini 12.500.000, kemudian ada 13.500.000, ada 16.500.000, 17 juta, 18 juta, 18.300.000, 18 juta, 8 juta 300 ditambah 500, 8 juta 850, 18 juta 950. Kemudian di sini ada totalnya adalah 19.250.000. Demikian sobat untuk penyelesaian dari perusahaan jasa ke dalam jurnal umum. Transaksi perusahaan jasa kita catat di dalam jurnal umum. Kita lihat sobat ya, di kolom referensi ini kosong ya. Kolom referensi dalam jurnal umum ini tidak boleh diisi. Kapan diisinya sobat? Diisinya adalah pada saat kita posting ke dalam buku besar. Demikian video penjelasan jurnal umum di video kali ini. Jangan lupa tonton terus video saya, ikutin terus ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.